Ya, ini dia boxnya gede banget guys. Oke, kali ini kita akan ngebahas Mokit Zoyun dari motor nuklir dengan kode NMP XH05. Kalau gue cari-cari di internet, fokus brand ini adalah bikin mecha model kit sama figur yang premium, mirip-mirip Gundam, tapi desainnya lebih original dan banyak terinspirasi dari tokoh-tokoh sejarah dan mitologi Tiongkok. Ya, kayak yang akan kita review ini. Box artnya standar-standar aja ya. Dan pas kita buka ada dua bagian di dalamnya, yaitu buat figurnya si Zoyun ini dan juga kudanya yaitu White Dragon. Oke, ini runner-runner buat Zoyunnya ya. Dan lumayan banyak juga ya runner-runnernya. Ini sambil gua cek satu-satu runnernya ya. Takutnya ada yang hilang atau ada yang rusak ya. Kita juga dapat inner frame-nya yang udah diecast materialnya. Kita juga dapat buku panduannya yang udah berwarna di covernya aja. Sayangnya isinya hanya hitam putih aja. Nah, kalau ini runner-runner kudanya ya. Menurut gue banyak juga runner-runnernya, tapi masih lebih sedikit dari runner di Zoyun. Sama kayak figur Zoyun, kita juga dapat inner frame-nya untuk kudanya. Dan total semua runner mungkin sekitar 60-an. Oke, gua rakit dulu ya dan balik lagi kalau udah selesai. Oke, balik lagi dan ini dia figur Zoyunnya. Figur ini punya tinggi sekitar 26 cm dan bisa lebih dari 35 cm pas naik kuda. Terus juga bisa sampai 41 cm dalam pose lompat ya pas naik kudanya. Dia punya material plastik ABS dan komponen diecast buat inner frame-nya supaya bisa lebih stabil dan juga bisa kasih kesan lebih premium. Kita nggak dapat water decal atau stiker dan menurut gue juga nggak perlu karena memang udah rame banget ya sama ornamen-ornamennya. Untuk pengalaman ngerakitnya lebih complicated dari Mokit motor nuklir yang sebelumnya pernah gue rakit. Jadi gue pernah rakit Mokit Weiyuan yang kodenya NMP XH07 dan sempat gue repaint juga. Dan ini hasilnya setelah gue repaint ya guys. Nah, ini dia penampakan pas kita sandingin sama Weiyuan. Weiyuan lebih kecil dan lebih pendek dari Zoyun. Ya karena memang tingginya cuman sekitar 20 cm dan gak terlalu banyak ornamen ya. Kemudian kendalanya paling pada saat pasang bagian-bagian yang agak tajam ya. Gue sempat kegores juga. Selain itu juga pada saat pasang kaki di inner diecast-nya itu seret banget, jadi gue harus pakai minyak atau pelumas ya supaya bisa masuk. Untuk artikulasinya sendiri kurang begitu fleksibel ya, soalnya terkendala atau kadang mentok di armor dan juga ornamen-ornamennya, sehingga kalau di pose-pose agak susah ya. Belum lagi ball joint atau inner frame-nya yang masih seret ya. Biar aman, pose-poseinnya sih yang standar-standar aja ya guys, jangan terlalu ekstrim. Apa aja sih aksesorisnya? Nah, yang pertama kita dapat aksesoris atau ornamen seperti ekor ya, ada sepasang seperti ini. Kemudian kita juga mendapatkan pedang dengan batu permata hijau di tengahnya ya, seperti ini. Dan ketika dibuka ada batu permata biru di pedangnya ya. Selain itu kita juga mendapatkan beberapa pasang tangan ya. Cuma untuk bagian atas telapak tangannya itu hanya sedikit tapi masih bisa diganti-ganti kok. Nah, selain pedang
Kita juga dapat tombak ya seperti ini dengan gimmick petir kuningnya. Dan yang terakhir yaitu kudanya White Dragon. Sumpah guys, ini gede banget dan detailnya oke juga sih. Ada ornamennya juga kayak Zoyunnya dan cukup berat ya guys. Lumayan lah. Jadi menurut lo gimana guys? Apakah motor nuklir Zoyun ini masuk wishlist lo? Kalau menurut gue sih ini salah satu model kit non Gundam yang keren untuk saat ini. Paling perlu diperhatikan aja sih beberapa poin yang udah gue sampein tadi, kayak pas rakit hati-hati sama part-part tajam. Terus untuk inner frame-nya masih digerak-gerakin terus ya supaya bisa lebih luas. Kemudian juga artikulasinya agak terbatas karena terhambat sama armornya, sehingga cuma bisa pose-pose yang standar. Sebenarnya sih bisa aja sih pose-pose yang ekstrim, cuma butuh effort aja dikit. Kemudian juga butuh space yang luas ya, karena nggak mungkin lo pajang cuma Zoyunnya aja, pastinya sama kudanya juga kan. Tapi overall oke juga kok, cukup estetik buat dipajang juga. Tapi balik lagi ya ke seleranya masing-masing. Oke, jangan lupa tulis pendapat lo di kolom komentar, like kalau suka videonya, share biar makin rame, dan subscribe biar nggak ketinggalan unboxing berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, peace out.